Santai, santai, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'anan hudan lil muttaqin wa arsalna rasulan rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi sayyidil mursalin. Jangan nangis. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan muassis kita, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah, beliau Romo Kiai Muhammad Sholihuddin Sofwan. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga beliau diberikan oleh Allah kesehatan badan, murah rezeki, barokah umur, dan Allah jadikan keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia, harta dan akhirat. Allah amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati penasihat pondok Al Ustadz Ghazali SPDI dan Gus Lutfi Rahman, dan selanjutnya ketua pondok, ketua madrasah aliyah, ketua madrasah sanawiyah, dan seluruh seksi-seksi kepengurusan pondok pesantren ini yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya. Mungkin saja. Masya Allah. Basah. Dan tak lupa kepada ketua muhadharah Kang Rosid, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak terlalu sempurna, karena saya teringat Kang Habib pernah menyampaikan kalau banyak persiapan tapi kalau nggak pede percuma. Dan ini saya rasakan di sini. Saya di sini gugup tidak, pede tidak, tapi kayak nak mati. Ini ngos-ngosan nih rasanya, ini kayak dikejar anjing. Ini rasanya ini mau turun nih, kayak dikejar mantan mau balikan. Jangan nangis. Perkenalkan dulu, nama saya Selamat Zuri. Terserah kalian memanggil saya apa. Cuman dalam hidup saya yang saya teringat ada seseorang manggil saya. Komedian ya? Manggilnya Kampang. Itu teringatnya dalam hati saya. Tahu dah apa itu Kampang? Kamu paling sayang. Kalau boleh jujur, kalau semenjak saya mondok itu ada satu hal yang membuat saya bingung. Ada satu hal yang membuat saya bingung ketika saya menjadi santri. Ketika ditanya tentang hobi saya bingung. Terpaksa saya mengatakan, atau hobi kamu? Mungkin kan saya jawab, hobi saya ngapalan terpaksa, belajar terpaksa, semuanya terpaksa, tidur dan makan kebutuhan. Terpaksa saya menjawab, mengangkat jemuran ketika hujan turun. Kenapa katanya? Karena betapa sakitnya kalau selalu digantung. Yang pertama-tama kalinya, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayah dan taufiknya lah sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Majelis yang sangat mulia ini berbicara tentang syukur. Kita sering kan mendengar apa itu syukur? Syukuri apa ya? Syukur dekat. Kita bersyukur tidak harus menunggu bahagia. Kita tidak harus bahagia dulu baru bersyukur, tapi dengan bersyukur menerima apa adanya itulah menimbulkan di hati kita yang namanya bahagia. Syukur ini sangat penting kawan. Allah mengingatkan kita
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kata Allah engkau bersyukur padaku, niscaya akan kutambah nikmatmu. Tapi apabila engkau kufur pada nikmatku, niscaya azabku sangat pedih. Nampak tanda pentingnya apa dalam bersyukur? Buktinya ketika kita bangun dari tidur sudah disunahkan untuk membaca doa. Alhamdulillah ya ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Setelah bangun tidur kita ke jeding, ke WC, kita mau keluar dari WC saja kita juga disunahkan baca alhamdulillah, alhamdulillahi ada wa'afani. Kemudian kita melihat air, itu juga disunahkan kita baca alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'al ma'a tahura. Syukur sangat penting. Tapi pertanyaannya, kenapa kok menggunakan lafaz alhamdu, tidak lafaz lain itu? Kok alhamdulillah? Hamdun itu kalau kita pandang di segi nahwunya itu kan masih nakiro. Buktinya apa? Dia masih bisa menerima alam asar. Nakiratun wabil al-mu'atiro awakun wakema kodukiro. Kalau di intinya wa inturit tadi fisna manakiro bahwa yang baru al-mu'atiro. Kalau di jumlahnya wa nakiratun kulusmin sya'in binisbi jinsilah layak tasubhi wa hiduna haro. Itu kan alhamdulillah masih pujian, tetapi kemasukan al itu baru menjadi ma'rifah. Di dalam kitab Bajuri itu bisa dua. Alnya bisa ikhtisas dan istighraqul jinsi. Kita ambil istighraqul jinsi. Artinya apa? Segala pujian ketika disandarkan al pada hamdun, artinya segala pujian itu hanya milik lillahi, milik Allah, lam bisa lam milki. Segala pujian yang empat, qadim ala qadim, kudus ala kudus, qadim ala kudus, kudus ala qadim, itu jenis pujian itu dihabiskan kepada semuanya hanya kepada Allah. Dan kenapa pakai alhamdulillah? Kita Pak Qarib kan menjelaskan wa sana ala Allahi bil jamili ala yati takdim. Guna pujian kepada Allah dengan indahnya pujian serta arah mengagungkan. Di dalam kitab Hasyal Bajuri dijelaskan asana anasana ala yakunu illa bil khair. Tidak ada pujian kecuali pujian itu berarah kepada kebaikan. Waktu syukur itu apa? Syukur luhotan, etimologinya syukur asana. Sedangkan menurut istilah usarfu abdi jami'ama an'amahullahu alaihi min basarin wa sama'in wa ghairihi li ajli fa'alihi li ajli. Intinya syukur menurut istilah ialah mentasarufkan, menggunakan semua apa-apa yang Allah berikan kepada kita, baik dari kekuatan, kesehatan, dari kita bisa melihat, mendengar, bergerak, berjalan, itu semuanya kita kearahkan kepada apa-apa yang emang diciptakannya. Seperti kita kan sudah tahu makhlukul jinni wal insa illa liya'budun. Artinya semua apa-apa yang Allah kasih kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya yang Allah dan Rasulnya ridho. Seperti tangan untuk dabit, mulut untuk menghafal, dan lain-lain lah. Kita di sini ketika kita hayati kita sangat bersyukur karena tidak semua orang bisa seperti kita, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Apalagi kita di sini dikumpulkan dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu yang sangat barokah ini, ma yuridillahu yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin menghendaki seorang terbaik, maka Allah pahamkan tentang ilmu-ilmu agama. Salah satunya ilmu agama yang kita dipondokkan di pesantren. Ini masuk takdir ketika kita menghayati ini takdir Allah. Karena tak semua orang bisa mondok. Mungkin dia mampu tapi hatinya tidak dapat hidayah. Maka dari itu sangat penting bersyukur dengan menggunakan apa-apa yang Allah kasih. Kita jauh dari orang tua itu sebuah pengorbanan. Karena terkadang juga kita butuh jaga jarak supaya kita tahu apa rasanya rindu. Yang selanjutnya, sholawat mengirimkan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurangnya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad.
Berbicara tentang sholawat, saya teringat tadi pas Ba'da Maghrib ngaji Bandungan bersama Ustadz Haitami. Di situ dijelaskan di dalam kitab Meqasid Tasdik, wal afdalu al-ityanu bisiyadati kama aftabi al-muhaqqiq al-jalali al-mahali. Imam Jalaluddin al-Mahali dia pernah berfatwa ketika seseorang mengucapkan Muhammad nama Nabi itu lebih patut, lebih afdal, lebih baik disandarkan dengan lafaz Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang Nabi Muhammad, banyak sekali keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak mungkin bisa dihitung jumlahnya. Karena di dalam kitab Majalis Susaniyah, setiap keadaan Nabi, setiap perbuatan Nabi, ucapan Nabi itu bernilai pahala apabila kita melakukannya. Umat terdahulu saja contohnya itu banyak yang iri dengan kita sebagai umat Muhammad. Contohnya siapa? Nabiullah Adam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad kata Nabiullah Adam ada 4 hal yang Allah berikan kepada umat Muhammad tapi tidak Allah berikan kepadaku. Yang pertama apa? Kata Nabiullah Adam, aku bisa diterima tobatku itu ketika hanya di Mekah. Sedangkan umat Muhammad dimanapun saja ia bertobat dengan sungguh-sungguh maka Allah terima. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada umat Muhammad tapi tidak diberikan kepada Nabiullah Adam. Yang kedua kata Nabiullah Adam, aku berdosa sekali. Berdosa sekali kata Nabiullah Adam, itu langsung dipisahkan aku bersama istriku. Allah pisahkan aku bersama istriku hanya sekali berbuat dosa. Sedangkan umat Muhammad sehari beratus-ratus kali mungkin berbuat dosa tapi Allah tidak pisahkan. Yang ketiga kata Nabiullah Adam, yang Allah berikan kepada umat Muhammad tapi tidak diberikan kepadaku, yaitu ketika aku kata Nabiullah Adam berbuat dosa, langsung Allah hilangkan busana atau pakaian dariku hingga telanjang beliau. Sedangkan umat Muhammad kata Nabiullah Adam, ketika dia berbuat dosa dengan cara telanjang, tetap Allah beri pakaian. Yang terakhir kata Nabiullah Adam, aku berbuat dosa sekali, Allah turunkan aku dari surga ke bumi. Sedangkan umat Muhammad, walaupun dia setiap hari berdosa, tetapi akhirnya ia tobat, husnul khotimah, maka Allah naikkan dari bumi ke surga. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Seperti diterangkan kitab Majalis Susaniyah di halaman 116 itu diterangkan. Imam Ibnu Mambah pernah mengatakan ketika Nabiullah Musa alaihissalam membaca tentang Allah atau papan-papan Taurat, terdapat beberapa keistimewaan Nabi Muhammad. Yang pertama kata Nabi Musa apa? Aku menemukan di dalam kitab Taurat umat yufsaruna yaumil qiyamati ila suratil qamari lailatul badri. Aku menemukan sebuah umat ketika nanti di hari kiamat mereka digiring terangnya bagaikan cahaya bulan ketika bulan purnama. Faj'alhum ummati, jadikanlah itu umatku ya Allah. Jadikanlah mereka umatku. Apa kata Allah? Qala hum ummatu Muhammadin. Tidak bisa ya Musa, karena mereka hanya tentu pada umat Muhammad. Yang selanjutnya diantaranya ialah aku kata Nabi Musa menemukan sebuah umat yusalluna fil yaumi wal lailati khamsa salawatin fi khamsi awqatin. Aku menemukan di kitab Tauratku ada umat tersebut dia hanya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Taftahu alaihim abwabus sama'i wa tanzulu rahmah. Kemudian kau bukakan mereka pintu-pintu langit serta kau turunkan mereka rahmat. Faj'alhum ummati. Ya Allah, jadikanlah kata Nabiullah Musa mereka itu sebagai umatku. Apa ya Allah? Tetap sama, qala ummati Muhammadin. Tidak bisa karena mereka hanya tertentu pada umat Muhammad. Banyak diterangkan fadilah keutamaan kita sebagai umat Muhammad. Yang antaranya yaitu fa'ajiduni ummatan khairu ummatin ma akhrajat ilan nasi ya muruna
bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Aku juga menemukan di dalam kitab Tauratku umat nanti mereka umatku paling baiknya umat, paling bagusnya umat. Mereka dari manusia yang mereka nanti menyuruh pada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Fadnalhum ummati, jadikanlah mereka umatku. Apa kata Allah? Qalahum ummatu Muhammadin. Tidak bisa karena mereka adalah umat Muhammad. Akhirnya kata Nabi Allah Musa, maka dari itu jadikanlah aku, kata Nabi Allah Musa, termasuk umat Muhammad. Kata Allah, kau sudah kutakdirkan menjadi nabiku, kalamku, telah kuasih risalah. Kun minas sakirin, jadilah orang-orang yang bersyukur. Banyak lagi cerita-cerita tentang keutamaan kita sebagai umat Muhammad. Maka sangat beruntung kita sebagai umat Muhammad. Cuma pertanyaan bagi kita mungkin sekarang tidak semasa dengan Nabi, tidak hidup bersama Nabi. Bagaimana kita mengetahui tentang Nabi, tentang kesempurnaan akhlak Nabi, dari waroknya, zuhudnya, takwanya, ilmunya. Maka dari itu kita penting untuk mencari guru yang guru itu sangatnya nyambung sampai ke Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu para nabi. Maka sangat beruntung kita di sini. Guru kita, pengurus kita semuanya sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, yang syarat keilmuannya nyampe ke Rasulullah. Jadi mereka tidak tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, zuhudnya, waroknya, ilmunya, takwanya, dan semuanya. Akhlak yang terpuji dalam diri Rasulullah. Bagaimana caranya kita supaya cintai Rasulullah? Di dalam kitab Majalisus Saniyah juga dijelaskan, ada hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Kata Nabi, siapa orang yang mencintai sunnahku, selain mencintai juga melakukan amalan-amalan sunnah, maka sungguh ia mencintaiku. Faman ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh mereka nanti bersamaku di surga. Caranya supaya kita mencintai Nabi yang melakukan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi. Apapun itu, mungkin dari mau tidur sampai tidur lagi. Terkadang kita tidak, baru baca warokot kita tahu definisi sunnah. Ma yusabu ngala filihi walai wa qabula wala tarkihi. Walanya ada dua ya. Ma yusabu ala tarkihi wala yuqabu ala tarkihi. Itu dijelaskan kalau sunnah itu apa? Sunnah itu dipandang dari sifat sunnahnya saja. Itu ketika orang melakukan diberi pahala, tetapi orang yang meninggalkan tidak disiksa. Ketika orang mengetahui itu, terkadang orang meremehkan sunnah. Untuk apa doa wudu? Itu kan cuma sunnah. Sunnah. Kita mungkin sekarang belum bisa melakukan sunnah, tapi jangan sampai kita meremehkan sunnah. Di dalam kitab Majalisus Saniyah juga diterangkan, Imam Ad-Daqqaq pernah mengatakan, barang siapa yang meremehkan sunnah-sunnah Rasul, maka lambat laun ia akan meremehkan yang fardu-fardu. Yang sunnah ia tinggalkan, lama-lama ia akan meninggalkan yang fardu. Setelah itu Allah tetapkan hatinya sebagai orang yang ahli bid'ah, dan Allah jauhkan dari rahmat Allah. Kemudian fayu'aqahu fil qalbi syibhun, dan Allah letakkan hatinya kesamaran dalam ilmu agama. Maka sangat penting kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mungkin sekarang kita belum bisa, tapi proses untuk ke arah situ. Mungkin ini mukadimah saya, langsung saja ke inti ceramah saya. Di dalam kitab Matan Jurumiyah, kita mungkin sudah hafal lah. Di situ dijelaskan fa'amat domatu fatakunu alamatan lirokni fi arba'ati mawadi'ah.
Adapun domah perkumpulan, sebuah majelis, sebuah organisasi perkumpulan itu fatakunu alamatan lirafni, menjadi tanda perkumpulan tersebut diangkat oleh Allah derajatnya fi arba'ati mawadi'a, pada 4 macam perkumpulan. Yang pertama apa? Fil ismil mufradi, di dalam perkumpulan yang perkumpulan tersebut mengesahkan yang nama esa, yaitu Allah. Isim mufrad kan malaisa musaran walam majmu'an walam hakka bihima walam nasrul khamsati. Pokoknya perkumpulan tersebut perkumpulan yang di mana perkumpulan tersebut ada zikir, sholawat yang tujuannya mengagungkan Allah dan Rasulullah, maka itu insya Allah terangkat derajatnya. Yang kedua apa? Fi jam'i taksiri, perkumpulan yang pecah, artinya pecah. Artinya maksudnya pecah ketika dia berkumpul, itu sebelum berkumpul mungkin dia belum baik. Ketika dia berkumpul pulang itu lebih baik. Perkumpulan tersebut memperbaiki diri sendiri dan orang lain. Itulah perkumpulan yang Allah angkat derajatnya. Yang selanjutnya fijam ilmanasis salimi, di dalam perkumpulan perempuan yang selamat. Artinya selamat dari ghibah, selamat dari dosa-dosa yang lainnya. Kapan terangkat derajatnya tersebut? Fil mudhari alladzi lam yatasib fihi syai'un. Nanti di masa akan datang, di mana masa tersebut tidak akan ada habisnya, yaitu di surga. Mudah-mudahan kita semua surga. Amin Allahumma. Sebelum saya tutup, saya kemarin pernah dipesani oleh Gus Qadir. Kata Gus Qadir, mungkin ini pesan untuk kita dan saya dan untuk kalian lah. Kata Gus Qadir, al ilmu bita'allum la binaum. Oh, dari saya undur makia wa tadur mankola. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun kula aturaken sembah. Mugi-mugi kita sedanten saged mangertosi lan ngamalaken menapa ingkang sampun didhawuhaken menika. Mlampah maring adicara saklajengipun inggih punika Bilal lan khutbah. Bilal ingkang badhe dipun wasta dumateng Kang Ova lan khutbah ingkang badhe dumateng Ihya. Wekdal lan panjenenganipun kula aturaken. Wis hafal aja bang ya. Itu kronos ya. Ke sana dulu. Ke sana. Sana. Oh, ya. Assalamualaikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansyid wal imamu yakhtubu faqad lagot ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Langsung. Aduh. Belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma sholli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsyada li'ibadi bi'ilmi ulamai ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawalin na'mai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tunjiqa ilaha min syaqqa. Asyhadu anna
Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kuramai wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil liqa. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala fi syara'il wa dhururi. Kaum muslimin ingkang mulya, ing dalam kesempatan menika kula ngajak dumateng panjenengan sami, monggo kita sarang-sarang ing dalem saklebetipun gesang punika tansah netepi takwa dumateng Allah Ta'ala kanthi nindakaken sedaya perintah-perintahipun lan nilar sedaya awis-awisipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Semangat, Pak. Wes. Alhamdulillahilladzi kama amarna bihamdihi wa ta'dimihi wa wasfana bisukrihi wa takrimihi. Asyhadu an la ilaha illallah malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mumazzaqu li ashabi juhud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi sabaquna bil imani wa ta'na min fadli khulud. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha qad tuqati wa la tamuna la wa antum muslimin. Muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sabin qaribul mujibat da'wat wa qadil hajat. Allahumma dfa'na al wala wal waba wa riba wa zina wa zilzala wal mihan ma dhahara minha wa ma batna min baladina hadha khassa wa min buladil muslimina amma innaka kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken sembah nuwun. Adicara ingkang kaping 6 inggih punika sambutan wonten ing mriki, sambutan ingkang kawitan badhe dipun wasta dening Kang Rosyid. Wekdal lan panggenanipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Teman-teman santri yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Romo Yai Solehuddin Sofwan, semoga beliau diberikan yang terbaik dari segala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang saya hormati para penasehat Al-Ustadz Ghazali, Al-Ustadz Lutfi Rahman, Al-Ustadz Syuaib. Semoga beliau-beliau diberikan ketabahan dalam mengurus kita semua. Amin Allahumma. Amin. Dan semoga apa yang dinasihati beliau dapat kita laksanakan dengan takzim. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Mahadoro Ketua Pondok Kang Subki, Mas Hadi, dan ketua-ketua lainnya yang tidak bisa saya sebutkan karena saya memang tidak hafal. Dan selanjutnya yang saya hormati para petugas Mahadoro tadi yang tampil Masya Allah luar biasa sekali. Wabil khusus kepada Kang Zuri, beri tepuk tangan dulu untuk saya. Saya pada hari kemarin, berapa hari yang lalu, itu Kang Zuri sering datang ke saya tuh. Terus Kang Zuri itu sering bercerita, aduh Kang, aku engkau ceramah apa? Aku nanti ceramah apa? Kata Kang Zuri. Aku ini nggak bisa ceramah Kang, ilmu nggak ada. Itu tawaduknya Kang Zuri ya. Tapi ketika beliau tampil di depan sini, subhanallah, memukau kan? Memukau. Saya lihat mulutnya Labib itu tak tertutup lagi, terpagar ya. Langsung mingkem. Itu Kang Zuri. Beliau Kang Zuri itu tidak pernah teriak-teriak di belakang kan? Saya yang hebat. Apalah ceramah tuh, kecil, tidak pernah beliau, selalu rendah hati. Tapi beliau menunjukkan ketika beliau diberi tugas, diberi amanah, beliau laksanakan dengan sebaik mungkin. Beliau tampil dengan performa yang terbaik beliau, semampu-mampu beliau siapkan segala dalil, kata-kata. Itu beliau latihan di kelas Emrit di atas sendiri, saya dengar di bawah tuh, Masya Allah. Beliau ceramah seolah-olah di depan ribuan penonton itu. Salut. Jadi Kang Zuri ini patutlah dijadikan contoh. Itu contoh Kang Zuri. Jangan contoh kang-kang yang mungkin terlalu meremehkan suatu perkara. Apalah ceramah itu, aku bisa lah juga. Apalah ngaji itu bisa lah aku juga kalau latihan. Aku ini pintar sebenarnya kalau belajar. Sering ngomong seperti itu, tapi ketika diberikan tugas, dia tidak bisa menampilkan performa terbaik, dan itu sangat mengecewakan itu. Jangan jadi laki-laki pengecut yang demikian. Jadilah laki-laki gagah pemberani berwibawa seperti Kang Zuri tadi ya. Untuk petugas yang minggu akan datang, MC kita minta kepada Kang Abedu. Korek kita minta kepada Kang Yusri. Masya Allah. Selawat kita minta kepada Kang Ismarullah. Kang Ismarullah ini nampaknya aja berdiam nih, tapi kayaknya kayak Kang Zuri juga nih. Penasaran saya dengan suara Kang Ismarullah ini. Ceramah pertama kita minta kepada Kang Ilham. Masya Allah. Ini sesepuh bagi sepuhnya kelas Jurmiyah ya. Jadi sudah sepantasnya lah dia nih Kang Ilham nih menasihati kita semua ya kan. Ceramah kedua kita minta kepada Kang Jabar. Ada Kang Jabar. Kang Jabar ini kalau dia memarahi arek-arek bocil di belakang, itu bukan main lagi, pakai dalil dia memarahi bocil. Nah saya harap Kang Jabarnya nanti bisa menasihati kita pakai dalil juga ya.
Bilal kita minta kepada Kang Adib. Kang Adib kelas dunia kan? Khotib kita minta kepada Cina. kepada Kang Husairi. Doa kita minta kepada Kang Rehan. Ini pemungkasannya Kang Rehan. Kang Rehan ini pendiam, dia kalem. Julak. Teman-teman santri yang berbahagia, saya teringat di dalam kitab Suyuh As-Samani itu seorang sahabat Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu itu pernah berkata, Rasul adab indana ayya'rifa rajulun qad roha. Jadi adab yang paling tinggi di kalangan kami itu ketika seorang laki-laki mengetahui kadar derajatnya. Kita sebagai santri yang memiliki pedoman al-adab fauqal ilmi, ya kan? Adab itu di atas ilmu. Jadi sudah sepantasnya kita beradab, dan adab yang paling tinggi menurut sahabat tadi adalah ketika seorang laki-laki itu mengetahui derajatnya. Jadi kita sadar derajat kita. Kalau kita santri, sudah sepantasnya kita ikut muhadharah. Berbeda lagi kalau kita sudah bukan santri, kiai, ya kan? Kiai bukan muhadharah lagi mainannya, ceramah di undangan. Nah itu beri nasihat kepada santrinya. Kalau kita masih santri, ya sepantasnya kita latihan bermuhadharah. Kalau kita santri, ya sepantasnya kita hormat kepada yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi kepada yang muda. Nah ketika ini sudah mendarah daging, sudah kita pegang, maka kita meskipun seandainya kita tidak lalu berilmu, maka akan kelihatan berilmu, karena adab itu yang mengangkat derajat kita sesuai dengan pedoman al-adab fauqal ilmi. Jadi saya minta kepada teman-teman santri untuk sadar akan derajatnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Kang Abdul bisa mengkoordinir teman-temannya ya, karena bermula dari MC-nya nih. Kalau MC-nya bagus, insya Allah seterusnya itu bagus. Inilah yang sudah kan, sudah ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, Bahasa Melayu. bahasa Ultraman. Kang Abdul mau bahasa apa tuh sana? Bahasa Ultraman. Bisa dipaham. Demikian anda bahasa yang saya sampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinung. Dumateng panjenenganipun kula aturaken sembah semoga. Adicara ingkang dados pungkasan inggih punika doa ingkang badhe dipun pimpin dening Kang Uni. Sadereng mantunipun acara wonten ing dalu menika kula selaku pranata adicara ngaturaken agunging pangaksami bilih wonten kalepatanipun anggenipun nguwasta adicara menika. Wekdal lan panggenipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وقبلة بعد ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبنا لنا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الله